Oke, kita lanjut lagi dari requestan dari konten sebelumnya yang kita main Sunce. Sekarang ada requestan buat main Shimayi. Untuk Shimayi di sini kan kita habis kena nerf kan. Shimayi itu dapat adjust. Dia itu ada adjustnya itu, yang buat yang belum tahu itu, dia itu adjust dari segi pasif, terus segi skill bonekanya itu yang dari skill 2 bonekanya ya, yang skill 2 boneka itu kan ada slashnya, itu kan dia ada 3 kali slash. Nah 3 kali slash itu, slash pertama itu kagak ngehasilin efek rock control ataupun efek knockback. Nah untuk dari situ jadi dia itu agak kurang sih sebetulnya, cuman dari segi damage masih oke banget, masih worth it. Dan di sini si Mai pun entah emang aku sendiri yang ngerasa atau orang lain pun ngerasain kayak semakin tipis. Kayak dia itu di bersama hero-hero yang jarak dekat itu bakalan kayak kesusahan, karena si Mai itu kalau pakai tubuh asli itu dia kan attack-nya itu attack jarak jauh ya, bukan jarak dekat. Jadi agak kesusahan buat dia larinya. Tapi ya selain dari itu kan dia punya skill boneka yang kita bisa nge jarak jauh dengan tubuh asli kita, yang bener-bener perlu diperhatiin banget. Nah untuk si Mai ya, kita main si Mai sekarang itu kita nggak bisa sebarbar dulu. Kayak kita itu bener-bener perlu ngejagain bener tubuh aslinya. Kita sebisa mungkin untuk main si Mai itu sebisa mungkin kita mainnya jaga jarak. Jangan sesekali kita tempel hero, kecuali kita punya ultimate. Kalau kita punya ultimate, kita pakaiin combo skill masuk damage skill, habis itu baru kita pindah ke sana sih, itu oke itu. Tapi kalau kita kagak ada ultimate, kita jangan sesekali nyoba maksa nempelin musuh ya. Di sini kita main PVP dulu. Ntar ada bagian yang untuk main Supreme juga, karena Cimayi pun untuk PVP masih worth it banget. Selain Sunce, terus kayak Macau, Cimayi ini bener-bener hero yang bisa dibilang terlalu broken. Nah, tengok sendirilah di sini. Itu yang ku maksud dari kata-kata sebelumnya. Cimayi itu lemah banget kalau ditempel sama hero-hero yang mobilitasnya kencang. Entah itu Macau, Zoyun, terus Sunce. Itu si Mai itu kalau ditempel hero-hero itu bakal bener-bener jadi kayak kurang banget cok, kagak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya si Mai itu emang lah agak keras, sekarang tipis banget si Mai sekarang, kagak sekeras dulu. Semacam HP-nya dia itu semacam di nerf defense-nya dia. Jadi kayak tipis banget, nggak sestrong sebelumnya. Tapi kalau damage jangan ditanya, damage si Mai itu tetap aja strong. Ya di sini aku kombinasi pakai full 22 karena di sini pun aku main akun udah platinum cok, cuman nabraknya orang-orang yang belum platinum, jadi ya masih pakai kombinasi full 22 cok. Jadi ya maklumin aja lah ya. Nah di sini untuk main Simai sekarang kita nggak bisa terlalu ngandelin boneka di awal, kayak langsung boneka gitu jangan ya. Kita perlu ngubah gameplay kita sedikit untuk pakai Simai sekarang. Nah jangan, kalau kita depan ditempel Aim Jangjio masuk, itu jangan kita paksain pakai Simai terus, lebih baik kita ganti hero. Karena HP Simai sekarang tipis banget. Kalau di combo sama Jangjio aja cukup Jangjio ngenain Simai, itu paling enggaknya Simai kalau nggak mati ya sekarat, udah hitungannya begitu aja. Karena Simai sekarang bener-bener tipis banget. Entah cuman aku yang ngerasain atau yang lain pun ngerasain begitu. Tapi kalau untuk segi damage dia jangan ditanya cok, tetap strong, dia masih tetap meta kok, masih not bad lah untuk dipakai, masih jadi salah satu alternatif yang bener-bener hero yang worth it banget untuk dibeli ataupun untuk dipakai sekarang. Sama halnya kayak Sunce, si Mai sekarang itu semenjak di nerf sama kayak Sunce, dia itu tipis banget.
Dan boneka Shimai ya sekarang ya, boneka Shimai itu bisa dibuat miss, entah itu kena efek miss dari skill 1 Shimai ataupun efek miss dari pasifnya Sunce, itu tetap bisa dibuat miss. Jadi bonekanya tuh kalau udah kena efek miss, dia ngehit pun damage-nya kagak masuk. Kelemahannya itu drainernya. Tadinya kan enggak, tadinya crow control masuk tetap bisa, tapi kalau efek miss dia tetap kagak bisa kena miss. Sekarang bisa kalau sekarang. Nah ini kalau kagak aku ganti, paksa ganti hero, itu tadi hitungannya udah pasti instant kill tempat aku kena si siapa namanya, Zhang Jian. Untuk skill Shimai kayaknya kalian semua udah pada paham, udah bener-bener pada ngerti sama skill-skillnya. Jadi untuk penjelasan skill kagak perlu dijelasin lagi lah ya. Kita cuman perlu ngubah cari dari segi gameplay kita. Soalnya kalau Shimai itu kalau kita main masih kayak gameplay sebelumnya, itu bener-bener kayak kita menantang maut, cok. Kalau Shimai dulu kita bisa masuk untuk TB mid atau untuk adep-adepan sama musuh, tempel-tempelan, itu masih oke banget. Kalau sekarang nggak bisa, cok, karena dari segi efek missnya Shimai itu udah di nerf, terus ditambah HP-nya di nerf, pasifnya pun udah nggak sestrong dulu. Pasif Shimai sekarang kalau kita udah ke trigger pasif, nah terus abis itu musuh kagak ngehit, itu musuh kagak bakal kena efek peningnya, beda kayak dulu. Nah di sini kita main sekalian main Supreme ya. Main Shimai itu bonekanya Shimai aku ngerasa kayak ya cukup tipis banget anjir, kayak nggak strong dulu, cok, nggak tebel kayak dulu anjing. Nggak tahu kenapa, perasaanku doang atau emang kalian pun semua juga ngerasain kayak dia itu bener-bener kurang tebel, udah nggak setebel dulu, kayak bener-bener makin tipis dia. Nah untuk gameplay Shimai di Supreme itu, kita main Shimai kita butuh tempat yang aman untuk kita nge-cover, bantu ini aja hero lain. Kita jangan sesekali untuk TB ataupun untuk ngedepanin di mid. Kita lebih baik nge-cover dari belakang, entah itu dari segi basic attack ataupun skill aja, kita buat rusuh-rusuh sama ngasih tambahan damage aja. Karena Shimai ini kayak apa ya, tipikal dia itu emang magic, tapi basic attack dia sakit, cok, kerasa. Tadi tewas karena Sunce ya. Tahu sendirilah, Sunce kalau Shimai ditempel kayak yang gue bilang sebelumnya, Shimai itu kalau bisa kita bener-bener jaga jarak, jangan sampai ketempel sama musuh. Kita nge-cover aja dari, kita nge-covernya pakai boneka atau pakai banyak. Kalau pakai tubuh asli kita nge-cover pakai basic atau skill-skillnya aja. Kayak gimana ya, misal kawan kita kena hit, nah itu kita bantu pakai efek miss sama efek pening aja. Nah itu kita basic aja, cok. Kalau skill kita kiranya kagak ada, kita bantu basic attack aja. Basic attack Shimai itu kerasa kok, sakit basic attacknya dia. Di antara hero-hero magic lainnya, basic attack Shimai itu bener-bener pedih banget. Nah kalau ada ulti ya ulti aja. Sama kayak apa ya, kayak kita main Zochi, tapi tipikal Zochi kan dia masih bisa TB. Kalau Shimai enggak, kita kayak main Zochi yang tipikalnya bener-bener nge-support. Kita bener-bener main dari belakang, kita nge-basic, nge-skill, ngerusuin aja, udah gitu doang. Untuk pengubah gameplay Shimai di Supreme begitu aja sih. Nah kita bantu cover aja, cok. Kagak perlu kita yang kayak maju untuk maksain nge-kill tuh, jangan. Kita nge-cover aja untuk kita dapat kill, syukur. Kalau kagak dapat ya kagak apa-apa, yang penting kita bantu team fight, bantu damage, terus bantu buat musuh kesel aja. Nah itu tuh yang aku maksud kayak skill boneka ya, skill boneka Shimai itu kalau dari skill 2 nya slash pertama itu udah nggak ngasilin efek knockback ataupun efek raw control. Kalau dari segi damage bisa dilihat sendiri dimana pedihnya damage Shimai ini. Masih worth it banget kalau damage-nya. Dari segi damage Shimai ini masih bener-bener strong.
Nah kalau oh ya pasti tahu juga ya kalau kayak si Maya bisa di boneka balik ke tubuh asli ataupun dari boneka terus kita teleport tuh bakal ngasilin efek skill tipis sama regen HP ya, walaupun nggak banyak tapi itu bener-bener lumayan untuk kita team fight, karena di game ini kan heal pun kayak susah cok didapetin ya, jadi itu ngefek banget. Nah ini tadi kesalahanku karena nggak merhatiin kalau suncinya dari belakang. Kurang lebihnya begitu kalau untuk segi apa ya, segi tips kita ngubah gameplaynya tuh begitu aja. Kita ke cover aja cok, jangan kita untuk TB di mid ataupun langsung ke depan untuk majuin musuh, itu jangan, kecuali kita punya efek lagi, punya ultimate sama ditambah kita punya skill 2. Nah udah kita pakai di awal, main di awal tuh kita cicil aja, habis itu kita cari tempat, entah itu kita teleport ataupun kita balik lagi, itu bebas, tapi kita bener-bener perlu lihat situasi. Kayak misal kita mau teleport, nah di teleport tuh kita bener-bener aman atau enggak. Kalau aman kita teleport nggak apa-apa. Nah udah kita bantu basic sama skill 1 aja. Kalau untuk segi ultimate si Mai ini masih bener-bener ultimate-nya masih sakit banget. Nah udah kita bener-bener cari posisi yang aman untuk tubuh kita biarin kagak kena hit sama musuh. Kalau si Mai dulu ya, kalau si Mai dulu itu kita bisa teleport China jidat, kayak kita bisa ngenain musuh pakai boneka. Nah itu kita bisa bener-bener teleport ke sana tanpa harus mikirin HP apa defense kita itu yang terlalu lemah kayak sekarang. Dulu kan si Mai itu udah damage sakit, terus HP tebel, pasifnya ngeselin banget. Kalau sekarang udah nggak bisa. Ku saranin kalau si Mai sekarang tuh bawanya ya bawa Zhang Jiao sih. Kalau nggak bawa Zhang Jiao mungkin bisa ambil Zhang Chun ataupun Zhang Liao, yang bener-bener kita bisa matiin pergerakan musuh supaya musuh itu nggak ngejar kita, ataupun kita bisa ngasih crowd control musuh biarin kita bisa free hit. Sebisa mungkin cari posisi free hit. Nah di sini salahku, kupaksain kayak yang ku bilang tadi, kalau si Mai sekarang nggak bisa cok kayak gameplay kayak dulu. Kita bener-bener perlu cari aman aja mainnya, jangan maksain kayak dulu. Kalau dulu itu kita main kayak bebas pun tetap oke juga. Kalau sekarang nggak bisa cok, kita benar-benar perlu kayak cari posisi yang aman, posisi yang safe untuk kita bantu ngecover musuh, ngecover tim aja. Kelemahan si Mai sekarang itu kalau ketemu hero-hero yang mobilitasnya kenceng kayak si Macau, Sunce, terus mungkin Zoyun juga, itu bisa jadi alternatif kalau kagak ada hero lain untuk nempelin si Mai. Sama untuk tips nganu lawan si Mai itu kayak kita misal ketemu musuh yang main si Mai-nya bener-bener ngerti main ataupun jago, itu lebih baik kita burst ke si Mai-nya langsung aja, entah itu di geng ataupun kita solo kill. Kalau bisa di solo kill ya di solo kill, kalau nggak bisa kita geng dulu nggak apa-apa. Nah kita main si Mai udah kita nge-cover aja, biarin kawan kita yang depan yang TB yang jadi ya nggak jadilah tumbal, tapi paling enggaknya mereka yang TB kita nge-cover, bantuin ngasilin damage sama bantu ngasilin efek miss. Nah tengok sendirilah kan dari posisi ini kan badan tubuh asliku kagak bener-bener kesentuh kan. Ya begitulah untuk sekarang main si Mai kayak gitu aja, kita nggak bisa maju terlalu depan, kita cukup nge-cover aja kawan-kawan kita bering yang maju, tapi jangan sampai nggak di cover cok, ntar kagak guna anjing si Mai-nya kalau kagak nge-cover. Nah di sini bener-bener kita main safe aja, jangan terlalu maksain untuk ke depan-depan. Untuk depan-depan tuh udah ada urusan si Sunci ataupun Macau, kita bener-bener bantu nge-cover aja. Nah tengok sendiri basic attack si Mai itu pedih banget.
Ya di sini ulti sedikit kagak ngaruh. Ternyata udah ulti cok, Zuginya kagak kelihatan anjir. Aku pakai grafik rendah cok, soalnya device udah panas banget. Mau aku grafik menengah ataupun rata kanan takut ngeframe. Jadi kagak nyaman juga ntar dilihatnya kalau ngeframe kan. Nah kalau dulu ya si Mayi dulu itu kita habis ngenai musuh kena efek kayak gitu, skill 1 skill 2 boneka, habis itu kita teleport, kita kasih skill 2, kita ulti, musuh instan kill. Sekarang pun bisa, cuman kita bener-bener kayak perlu nyiapin ulti, bener-bener perlu lihat kondisi juga. Di sini nunggu si siapa ya, Zhang Liao atau siapa nih cok yang AFKW, lama banget lagi. Dan di sini dapet tim Vietnam anjing, dia ku ambil si Mayinya ngetrol dia cok. Padahal ada hero bersama loh aku itu. Tadi dia bisa pakai apa macau kayak Zugi kayak Zoyu kayak, kenapa harus pakai Tai Shichi? Kita main si Mai kalau awal aku langsung boneka itu gunanya fungsinya itu untuk ngumpulin kita rage ulti sama ngecicil musuh aja. Nah selebihnya dah kita gini aja, kita skill 1 kita basic atau skill 2 kita ganti pakai basic juga, udah gitu-gitu aja cok. Jangan sesekali kita terlalu maju, kalau terlalu maju ya gini lah langsung tewas. Bisa cuman di sini aku masih ada pasif jadi ya masih PT aja majunya. Kalau agak ada pasif ya udah tewas depan mata langsung tadi itu. Itu mereka tadi kenapa nih waktu aku ke trigger pasif terus si Sunci sama si Mainya ngehit aku. Kalau kagak ngehit sebenarnya itu ke trigger pasif doang tapi kagak nyebabin efek pening. Kalau untuk urusan stack si Mai dari skill boneka udah pada paham semua sih kayaknya bakalan. Nah udah kita gitu-gituin aja cok. Kalau ada posisi ulti itu yang gue bilang kayak sebelumnya, kita komboin dia pakai boneka, habis itu kita pindah teleport, kita skill 2 langsung ulti, dijamin instan kill. Tapi kalau musuh ada pasif ya nggak tahu, kadang bisa instan kill kadang yang nggak bisa, karena si Mai ini efek racunnya mengurangkan HP, total HP lawan. Kayak nah itu kan di sampingnya itu ada kayak darah yang warna abu-abu itu ya, itu mengurangkan HP-nya total HP langsung. Kalau penjelasan si Mai untuk skill-skillnya aku udah sebelumnya udah pernah upload di bawah, boleh dicek aja sendiri. Di sini cuman ngasih liatin gameplay sama ya bagi-bagi tips sedikit untuk perubahan gameplaynya gimana. Tapi setiap orang punya gameplaynya masing-masing. Kalau gameplaynya udah cocok untuk si Mai yang udah kena nerf ya lanjutin aja nggak apa-apa. Cuman kalau emang gameplay kita kayak kelihatan jadi kurang banget, kayak jadi jelek banget dari sebelum kita pakai si Mai yang belum di nerf, itu lebih baik kita ubah cara gameplay kita. Karena si Mai ini kalau sekarang masih bisa dipakai, cuman kita perlu ngubah kebiasaan atau gameplay kita. Nerfnya si Mai ini hitungannya parah karena dia itu kena nerf udah 3 kali. Dari awal rilis, terus nerf yang sebelumnya waktu Sunca rilis, sama nerf yang sekarang ini. Nah kita pakai si Mai juga ya, kita sebisa mungkin ngincer backline aja. Untuk ngincer depan itu kita waktu posisi masih awal nggak apa-apa kita ngincer depan. Cuma kalau udah posisi kayak gini kita sebisa mungkin ngincer backline-nya ataupun hero-hero yang bisa nge-support kayak si Zoji, terus Zuge ataupun Zoyu, itu kita baru ngelok ke belakangnya. Nah di sini kita bener-bener perlu main sabar, kita bener-bener nungguin skill ready baru kita gas. Kalau belum ready skillnya jangan kita gas, itu sama aja bunuh diri. Nah udah kita nge-cover aja, biarin kawan kita yang dihitin, kita bantu nge-cover.
si Mai sekarang tuh kayak bener-bener disuruh jadi support anjir. Tipikal dia kan assassin magic, cuman bener-bener disuruhnya jadi kayak support magic karena di nerf ini nerfnya ya lumayan parah. Nah tuh tengok sendirilah betapa tipisnya cuman di skill 2 sama Sunci pun langsung instant kill dari nyawa seperempat. Entah Suncinya yang terlalu sakit atau emang si mainnya bener-bener terlalu tipis. Kalau menurutku ini si Mai kayak di nerf juga anjir, HP sama total defense-nya itu kayak bener-bener tipis banget anjing. Kalau si Sunci kan ya walaupun setipis-tipisnya Sunci dia kagak lah setipis si Mai gini, masih ada tebel-tebelnya. Ini kagak ada sama sekali. Si Mai bener-bener tipis banget, kagak ada pasif ya. Hitungan orang si Mai ya kalau masih ada pasif pun bisa di instant kill asalkan bawa Zhang Jiao ataupun Macau. Kalau pakai Macau kita nggak perlu Zhang Jiao pun bisa nge-instant kill lah. Tapi tetap perlu bantuan letnan-letnannya kayak kita pakai Zhang Chun ataupun pakai apa yang kira-kira ngebres Hua Xiong mungkin bisa juga tuh. Hua Xiong tuh sakit damage Hua Xiong untuk jadi letnan, tapi jangan jadi panglima cok. Kau pakai Hua Xiong pakai jadi panglima dibacotin timnya cok. Nah di sini kan aku fokusnya ngehitnya si Zoji karena untuk tim fight Zoji itu benar-benar ngeselin. Dia punya crowd control yang benar-benar kayak membuat kita jadi susah gerak. Nah tengok di sini dah. Tadi mau aku combo ulti langsungan, cuman udah kena tabrak kuda duluan. Jadi ulti Sunci aja. Nah, untuk si Mai itu kita pakai, kalau kagak ada skill kita pakai in basic attack aja karena basic attack si Mai itu benar-benar kerasa. Dibanding hero lainnya basic attack si Mai itu sakit cok. Kayak setiap basicnya itu ngasilin kritikal anjir. Ya di sini hitung-hitung bisa dilihat gameplaynya aja gimana main si Mai sekarang. Kusaran pakai Zhang Jiao itu fungsinya untuk itu, kayak kita habis ngenain musuh pakai skill boneka, habis itu kita teleport kasih si siapa Zhang Jiao itu kita kabur, udah gitu-gitu doang. Karena si Mai sekarang tuh benar-benar tipis, nggak bisa dia diadu pukul-pukulan tuh berat, kecuali kita punya skill 1 baru bisa. Karena skill 1 si Mai kan ngasilin efek miss. Nah dari efek missnya itulah kita bisa ngebantu, yang benar bisa ngebantu ininya kita masukin damage ya. Ya kurang lebihnya begitulah cok untuk si Mai ini. Karena apa lagi yang mau dijelasin dari si Mai ini, hero udah orang-orang pun udah sering pakai, pasti udah pada katam lah untuk main hero ini. Kayak skill-skillnya udah pada paham, pasifnya paham. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya kayak penjelasannya sia-sia cok. Aku cuman bisa ngasih saran kalau si Mai sekarang cukup dengan cara ngubah gameplay aja. Ya kita ngubah kebiasaan cara kita bermain si Mai, jangan kayak sebelum-sebelumnya. Tapi kalau ada beberapa yang mungkin udah cocok gameplay si Mai-nya, kayak untuk si Mai yang sekarang mungkin udah cocok, jadi dilanjut aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat yang rasa kayak kita udah main si Mai sebelumnya tuh bagus, tapi semenjak si Mai di nerf terus jadi mainnya kayak bodoh banget gitu, lebih baik ubah gameplaynya aja. Karena si Mai ini tetap strong, tetap masih worth it banget kok, masih bagus. Tapi ya itu kita perlu ngubah gameplay, ngubah kebiasaan teleport sama balik ke badannya,
Terus kita bener-bener perlu manfaatin posisi, main safe aja. Sini lihat lah betapa tipisnya si Mai itu. Itu tadi kalau si siapa Sunce-nya ngehit masuknya ke aku semua, dijamin tewas cok. Berhubung ada Macau aja tadi yang bantu nge-cover, jadi nggak langsung instan kill tempat aku. Mungkin tuh kan bentar lagi ada turnamen Supreme ya. Si Mai ini mungkin masih worth it untuk turnamen, masih worth it kayaknya. Cuma belum tahu juga untuk jelasnya gimananya masih belum tahu. Ntar mungkin bisa dicoba waktu pas turnamennya ready baru dites. Sekiranya cocok kita bisa pakai lagi, kalau kagak cocok ya tinggalin kita main hero lain ya. Karena hero 22 kan sekarang ada lumayan banyak. Tapi kalau semisal si Mai udah kayak gini cok, untuk lawan Sunce itu bakalan kayak hard banget. Sunce bakal kayak bener-bener jadi meta, jadi strong lagi. Ya tetap meta sih dari awal dia rilis sampai sekarang pun bener-bener masih meta banget. Nah di situ tadi tewas tuh aku tuh gara-gara kena pasif si Mai anjing. Stack 4 dibacok hilang, dongok pedih banget. Si Mai itu kalau ketemu kayak hero-hero yang mobilitas kayak sebelum yang gue bilang itu kan dia lemah kan. Nah itu kita bener-bener perlu merhatiin skill boneka kita, kayak sebisa mungkin jangan dibuang sia-sia kalau pakai si Mai itu. Nah itu tadi kebodohanku, kayak baru ku bilang jangan buang boneka sia-sia, itu langsung baru ku keluarin mati cok. Jadi sayang banget anjir. Ya gak bisa langsung instan kill nih si Mai, kena Jangjeo doang. Cuma kagak jadi karena dia posisi masih ada pasif. Nah kita nge-cover aja kawan kita, biarin kawan kita yang TB, entah dia jadi tumbal atau enggak biarin aja, yang penting kita cover aja. Kita bantu nge-cover, ngasilin damage, ngasih crow control, ngasih efek miss, udah gitu-gitu doang aja. Kita bener-bener perlu main safe, nggak bisa sebarbar dulu. Kalau dulu main si Mai kita bisa barbar, bisa Sainajida teleportnya, sekarang kagak bisa kalau sekarang. Sama jangkauan boneka si Mai pun udah nggak sejauh dulu, udah di nerf sekarang. Nah kalau posisi gini nunggu dia teleport baru kita hit ya. Ada ulti langsung ultimate yang keluarin aja. Nah tengok sendiri cok, itu tadi kalau kagak dibantu cover sama kawan udah pasti tewas duluan tuh pataku. Karena si Mai itu sekarang bener-bener tipis banget anjing. Emang si developer ini nge-nerfnya terlalu parah cok, adjustnya cok 3 kali cok di adjust. Kasian banget anjing disuruh masuk gua nih hero kayaknya. Tapi tetap masih bisa tampil sih, karena bener-bener skill dia itu skill paket lengkap, kayak efek miss punya, crow control untuk membuat pening ada, terus bonekanya pun bisa membuat kita mobilitasnya jadi kencang, kayak bisa teleport di mana-mana gitu. Damage pun ya jangan ditanya, kalau damage si Mai masih bener-bener strong banget. Ya mungkin cukup sekian ya untuk si Mai ini. Aku nggak terlalu kurang cok sekarang main si Mai, jadi kurang suka karena abis di nerf ini. Aku lebih better main kayak Macau, Sunce,
atau mungkin malah main Zochi kayaknya mungkin lebih worth it mungkin ya. Tapi main Zochi ya perlu tim kita. Kalau main Zochi itu kita perlu bener-bener tim yang ngerti main, karena Zochi kan tipikal support yang damage-nya pun burst-nya itu dari ulti doang. Kalau dari skill 1, skill 2 itu ya damage skill 2, skill 3-nya itu ya emang damage-nya sakit, cuman kagak sesakit hero-hero lainnya. Jadi bener-bener perlu tim fight kalau Zochi itu. Ya mungkin sekian, untuk kurang lebihnya ya bisa dipahamin sendiri waktu main, karena untuk memahamin gameplay si Mai itu atau kita mau ubah gameplay itu kita perlu kita main sendiri, kayak perlu memahamin cara gameplaynya sendiri, karena dimana-mana tetap pengalaman yang menentukan kan. Kayak kita perlu main nih hero, kayak kan kita ngerasa kalau udah kita main tuh kayak kerasa ini hero kurangnya di mana, terus kelebihannya apa. Kalau udah main sendiri pasti paham nanti. Ya silakan dinikmatin untuk gameplay seterusnya, mungkin tinggal beberapa menit lagi ya, dinikmatin aja. Thank you buat semua yang udah mampir, yang udah support, yang udah like, komen ataupun subscribe. Thank you buat semua ya bang, terima kasih atas dukungannya.